Sesuai dugaan, akhirnya ngaku juga bongkar sendiri isu ijazah Jokowi palsu dan isu pemakzulan Gibran adalah satu paket. Sengaja memang mereka orang-orang ini mentargetkan Pak Jokowi dan Gibran. Ini dia videonya teman-teman, mari kita tonton. Asaiton al-ahros namanya. Ayo umat Islam, ayo para kiai, ayo ulama, ayo ustadz, asatid, santri, bergerak bersama menumbangkan kezaliman ini. Para purnawirawan yang sudah mendukung atau mengajukan pemakzulan Gibran putra Joko Widodo, paketkan perjuangannya dengan soal ijazah palsu ini. Jokowi dan Gibran satu paket. Adili Jokowi, maksulkan Gibran, satu paket. Basisnya ijazah juga. Ijazah Gibran juga diduga palsu. Ijazah Jokowi sudah pasti. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian, Rizal Fadila akhirnya membongkar semuanya. Sesuai memang dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kalau memang isu ijazah palsu dan isu pemakzulan Gibran itu merupakan tameng, ternyata ada yang lebih besar daripada itu. Ada agenda yang lebih besar, ingin menghancurkan citra politik Pak Jokowi selama ini. Dan Rizal Fadilah di sini mengajak umat Islam, ustadz, kiai, para santri, dan lembaga lain. Kira-kira teman-teman, adakah dari kalian yang mau bergabung sama kelompok ini? Yang jelas-jelas bikin gaduh, bikin kacau, bikin masalah. Bukannya mencari bukti-bukti dugaan mereka, malah sibuk orasi-orasi seperti ini. Bang Silvester tetap di sana. Ibu Kurnia, Ibu, saya mau tanya, Anda Ibu pesan tetap kepada di sana. polisi? Ibu Anda tetap di pesan sana. kepada polisi? Bapak Ibu Pesan. Ibu tetap di sana. Pesanan? Ibu tetap di sana. Oh, Ibu tetap di pesanan sana. ya? Ibu tetap di sana. Ibu tetap di Pesanan. sana. Saya mau Baik. tanya, pasti Pemirsa, jadi ini. Pesanan. pemirsa interupsi segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Bang Silvester Kalah debat, jadinya ngamuk Ibu Kurnia Triroyani. Dan ini bukan pertama kali Ibu Kurnia ngamuk-ngamuk di acara TV. Lah. Gegara kalah debat, kalah argumen dengan Sylvester Matutina di acara ini. Sehingga membuat host harus pusing menahan melerai Ibu Kurnia ini yang pindah dari tempatnya, nyosor ke kubu Sylvester Matutina. Aduh, ini gimana menurut kalian teman-teman? Salah satu ketua TPU nggak mau katanya ditarik-tarik dalam isu Rismon kita beda. Saya ini kan TPU sebagai pengacara mereka katanya gitu. Nah, sedangkan pengacaranya Al-Katiri udah umumkan 12 inilah mereka yang mau dilempar katanya gitu. Ini gimana nih? Jadi gini, saya sudah monitor juga Mas ya, Bung Egi ya. Iya. Bung Egi kan sudah pernah bahwa saya keluar dari TPU kan, menyerahkan untuk ke timnya dan lain sebagainya. Tapi pada saat laporan itu kan sudah ada dia, gitu. Terlepas dia terpisah daripada ini, tapi dia salah satu tersebutkan sebagai orang yang dilakukan penyidikannya. Kalau saya katakan orang salah satu kemungkinan dia tersangka itu karena penyidik lah. Saya kan nggak mau mendahului penyidik, tapi dia nggak bisa lepas daripada arena ini. Ingat pada saat terakhir gelar perkara juga dia masih speak. Nah ini yang saya katakan tadi, ya sangat kita sayangkan gitu ya. Tapi mau apapun itu, jadi nggak bisa terlepas dari masalah ini. Ya ini boleh saja ya, saya nggak mau lagi campur dengan mereka. Tapi pada saat kau berdiri sendiri atau dengan kelompokmu kan kau sudah mengeluarkan suatu statement tentang masalah ijazah palsu itu. Ya telah menjawabkan secara kira-kira gitu. Jangan kira Egy Sujana yang sudah kabur duluan kocar-kacir ke luar negeri. Video terbarunya kan, Bung Egy, Abang Egy Sujana ini mengatakan dia enggan pulang ke Indonesia, takut dipenjara. Apalagi katanya berdasarkan pengakuannya, dia ini sudah 3 kali dipenjara.
makanya takut pulang ke Indonesia. Aduh. Tetapi meskipun demikian, Bang Egy tidak bisa lepas begitu saja. Tidak bisa cuci tangan. Kalau boleh, Egy Sujana jika tidak pulang-pulang, ya udah kita jemput. Dijemput paksa, biar menjalani, menghadapi proses hukum yang sedang berjalan ini mengenai polemik ijazah Pak Jokowi yang dituding-tuding sama mereka sebagai ijazah palsu. Biarkan Egy Sujana mempertanggungjawabkan ocehan tudingan fitnahannya. Sejati yang selalu berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Takbir. 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 Kita bicara negara Indonesia. 2019 sampai terjadi korban saudara kita putra Bapak Didin di Bawaslu. Sejatinya kemenangan presiden ada di tangan Prabowo yang dulu kita dukung. Iya betul. Sekali lagi, sejatinya kemenangan Presiden RI nomor 1 itu ada di tangan Pak Prabowo yang kita dukung saat itu dan ulama dukung. Luar biasa. Tapi kemudian kenapa? Karena ini sudah disetting. Iya. Sama mata satu Dajjal. Iya. Iya. Satu ke situ, keduanya lihat. Kalau tidak disetting, tidak mungkin anak PA 36 tahun jadi wakil presiden. Iya, betul, Pak. Kelompok ini rupanya masih belum move on. Barisan ibu-ibu dan lansia ini, pendukung simpatisan Roy Suryo CS, mengingat masa-masa lalu. Kira-kira mereka-mereka ini kalau ngomong seperti yang di tayangan ini dapat berapa ya? Terlebih lagi ibu-ibu ini yang setiap saat pasti selalu hadir meramaikan situasi. Baik itu demo maupun mengunjungi kantor polisi atau konferensi pers, selalu saja diramaikan sama ibu-ibu, barisan emak-emak, kemudian juga ada bapak-bapak. Kira-kira kenapa teman-teman? Mereka-mereka ini aktif sekali mengikuti mendukung Roy Suryo, kawan-kawan ini. Mereka dapat apa? Terkait dengan Apa tuh? jika ada yang skripsi palsu, Kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya ngalor ngidul. Nah. jurusan teknologi. Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Tapi kita Ada Roy Suryo CS disebutkan ngalor ngidur. Gegara belum kelar masalah yang satu, malah menimbulkan masalah-masalah baru. Tudingan-tudingan baru. Fitnahan-fitnahan baru. Sudah sepantasnya sih orang-orang ini dikenai pasal berlapis. Wajar saja kalau banyak pihak yang melaporkan orang-orang ini. Kan seperti yang kita ketahui, laporan atas nama Roy Suryo dan kawan-kawan ini bukan hanya atas laporan Pak Jokowi, juga ada atas laporan pihak Sylvester Matutina dan tim. Entah bagaimana caranya Roy Suryo dan kawan-kawan menghadapi masalah yang bertubi-tubi ini. Dan seperti yang kita ketahui, kalau atas nama laporan Pak Jokowi, kini sudah memasuki tahap penyidikan. Tinggal menentukan saja siapa orang-orang yang jadi tersangka. Dalam keterangannya, Joko Widodo atas 3 laporan polisi di Sleman oleh Roy Suryo CS adalah ngalor ngidul, yang satu belum selesai, sudah ke yang lain lagi. Itulah orang-orang ini. Orang-orang yang selalu ngotot atas apa yang mereka argumentasikan, atas apa yang mereka tudingkan. Tidak percaya dengan lembaga-lembaga resmi negara. Bayangkan saja, mereka tidak percaya atas penyampaian UGM, penyampaian KPU, kemudian hasil Lab 4 Barreskrim Polri di penyelidikan yang lalu. Waduh. Malah sibuk ngirim surat ke luar negeri, ngadu ke asing.
Itulah mereka, teman-teman. Mereka lebih percaya sama pihak asing daripada lembaga resmi yang ada di negara kita. Kemudian lagi, teman-teman, mereka kan selama ini juga sibuk mencari bukti-bukti, baik itu di kampus UGM maupun di luar kampus, seperti misalnya di tempat KKN-nya Pak Jokowi. Dan apa yang mereka dapatkan di sana adalah kekecewaan. Ternyata yang diucapkan oleh UGM dan diucapkan oleh Jokowi ternyata memang benar-benar mereka temui. Tetapi masalahnya mereka enggan mengakui semua itu. Tetap saja berusaha mencari bukti-bukti lain yang menguatkan argumen mereka, tudingan mereka, kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Aduh, ini gimana, teman-teman? Gimana menurut kalian atas pengakuan orang-orang ini soal isu ijazah Jokowi palsu dan soal isu pemakzulan Mas Gibran merupakan satu paket dan target mereka memang Pak Jokowi dan Mas Gibran. Jadi memang sesuai dengan rencana agenda mereka. Sudah mereka pikirkan matang-matang. Sudah mereka susun rencana-rencana jahat. Gimana menurut kalian? Silakan tuliskan tanggapan terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.